akan dilayangkan persembahan pujian dari kelompok Busana, dipersilakan.
Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk kelompok pujian dari kelompok di sana. Ibu bapak dan saudara-saudara serta teman-teman, mungkin ada anak-anak sekalian, selamat malam. Boleh saya minta tolong dibantu ibu bapak saling berjabat tangan dan mengucapkan Yesusku luar biasa. Ya, Yesusku luar biasa. Pujian dari kelompok Hosana menjadi pengantar dalam kita bersama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita pada malam hari ini mengawali dengan sebuah kesadaran bersama bahwa bulan Juli ini adalah bulan anak. Makanya dekorasinya ada Winnie the Pooh, warna kuning, lucu sekali. Ini komitmen langkah kita sebagai gereja yang ramah terhadap anak-anak. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita anak-anak, tentu panjenengan saya punya yang namanya cita-cita. Ada banyak cita-cita dari kita semua. Mungkin ada yang bercita-cita menjadi guru, polisi, tentara mungkin. Anak-anak GKJ Nusuan penuh dengan banyak cita-cita. Dan ibu bapak dan saudara-saudara, saya yakin dulu juga punya banyak cita-cita. Ada yang bercita-cita jadi pendeta? Waduh, kemudian ini kata apa? Ya, ada banyak cita-cita. Dan ketika cita-cita itu terwujud, pasti ada kebanggaan tersendiri. Dan kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa adalah ketika kita bisa menghidupi sebuah pitutur yang kalau tidak salah bunyinya urip iku urup. Urip iku urup. Kalau tidak salah, terjemahan bebasnya adalah kita bisa hidup dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita sebagai masyarakat Jawa, ada sebuah pitutur yang menarik. Urip iku urup. Hidup bisa menjadikan manfaat. Kalau bahasa orang Kristen, hidup menjadi garam dan terang bagi sekitar. Nah, menjadi garam dan terang, hidup bermanfaat bagi orang lain, tentu kita memiliki harapan. Terus kita menjadikan sebuah tindakan-tindakan tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaannya ketika pertama kali menjalani profesi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Mungkin ada yang ingat pertama kali rasanya menjadi bapak bagaimana? Pertama kali masuk kantor bagaimana? Pertama kali mengiringi di gereja. Tadi iringannya luar biasa pasti. Pertama kali bagaimana rasanya? Pertama kali ikut. Mungkin ketika ada anak-anak pertama kali berangkat sekolah diantar oleh ibu bapak. Mungkin ditunggui. Bahkan ibu bapak juga disuruh ikut sekolah. Sekarang sudah main sendiri-sendiri. Itu momen pertama kali dalam hidup melakukan sebuah tindakan pasti berkesan. Sebagaimana Daud, dia juga menjadikan momen pertama kali dalam hidupnya itu berkesan. Daud yang dulunya terbiasa menggembalakan domba di padang rumput, menggembalakan domba berhadapan dengan serigala, hewan-hewan buas, tapi dia diperhadapkan dengan orang-orang yang menyatakan bahwa ingin menjadikan Daud sebagai raja. Pengalaman yang tidak biasa. Biasanya berjumpa dengan hewan, pol-polan cuma mengusir serigala.
tapi sekarang harus menjadi raja. Raja dalam konteks masa lalu itu orang yang hangapei. Hangapei itu bagaimana ya? Semua dilakukan, bahkan dia seolah-olah menjadi Tuhan, perwakilan Tuhan dalam suatu masyarakat. Jadi raja ini bisa memutuskan benar dan salah, bisa memutuskan menyerang atau tidak. Dan yang menarik dari tindakan Daud ini adalah dia mengandalkan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika Daud mengandalkan Tuhan, apa yang diperoleh? Kita tahu nama besar Daud. Menjadi pemimpin tidak mudah. Diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, dihadapkan dengan berbagai macam kondisi yang itu semua memerlukan kebijaksanaan. Menjadi raja berarti memiliki tanggung jawab mangreh pecah gesang suatu komunitas. Dan di sana Daud menyertakan Tuhan dalam setiap karyanya. Dalam perjalanan kehidupan kita, momen-momen pertama kali, saya teringat pertama kali saya khotbah itu hujan, di sini adus keringet. Diperhadapkan dengan gereja dulu di desa, di desa itu lebih suasananya salah baca, salah itu didimin aja. Terus nanti baru setelahnya saya khotbahnya 15 menit, bimbingannya 3 jam. Itu bercakap-cakap berbagai macam. Itu pertama kali dan momennya terkenang sampai sekarang. Dan ibu bapak pasti juga punya momen-momen pertama dalam hidup yang rasanya menggetarkan. Dalam suasana seperti itu mengandalkan Tuhan menjadi pilihan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita bersama menghayati sebuah tema dipilih, disertai, dan diperlengkapi. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya adalah pilihan Tuhan. Orang-orang percaya adalah pilihan Tuhan yang menyatakan ya terhadap karya penyelamatan Tuhan. Panjenengan semua menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, berkomunitas sebagai gereja GKJ Nusuan yang punya visi menjadi salum bagi semua. Visi ini merupakan kesadaran kita, awareness kita, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Hidup bersama itu tidak mudah. Pendapat berbeda, nuansa berbeda, dan setiap orang memiliki pandangan-pandangannya masing-masing. Dalam kebersamaan itulah kita dipilih, kita diperlengkapi dalam karya penyelamatan Allah. Lalu apa yang kita lakukan sebagai sebuah komunitas? Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam kehidupan berpelayanan, kehidupan berkeluarga, seringkali kesadaran akan pengertian itu menjadi hal yang penting. Tuhan memilih, berarti Tuhan yang mengerti. Tuhan memilih, berarti dia juga mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Dan pengertian ini juga yang bisa kita tindak lanjuti dalam kehidupan berkomunitas kita. Ketika kita saling mengerti, kalau bahasa Jawanya pangerten. Kalau mengerti dalam bahasa Indonesia itu cenderung lebih ke kognitif. Tapi ketika pangerten, itu ada nuansa hati. Pendito pangerten kalih warga, warga pangerten kalih gereja. Bagaimana kita kesadaran bersama? Ini gereja kita. Quo vadis, mau dibawa kemanakah kehidupan bergereja kita ketika diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Ada banyak tantangan dalam kita kehidupan bergereja. Mereka yang berpelayanan silih berganti. Orang silih berganti datang dan pergi. Tidak hanya orang membawa kebudayaan, membawa nuansa, dan itulah yang kita rayakan dalam kehidupan
gereja. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang dialami oleh Paulus menjadi sebuah keteladanan. Ketika dia berpelayanan, dia mengerti pengertian akan dirinya sendiri, akan komunitasnya. Paulus dalam bacaan kita tadi diperhadapkan dengan sebuah fenomena di mana jemaat yang dilayaninya itu salah mengertikan terhadap siapa Paulus. Seolah-olah Paulus itu benar terus. Kalau dalam bahasa Jawa, Paulus itu hanya ngelenggono, dia hanya titah sawantah yang bisa saja salah. Dan kesadaran akan kesalahan itu digunakan Paulus sebagai cara bahwa dalam kelemahanku Tuhan berkarya. Tuhan turut berkarya, bekerja dalam setiap kelemahan kita, dalam kita hidup, berpelayanan, berkeluarga, bekerja. Ada banyak kelemahan kekurangan kita dan tidak semuanya bisa kita lakukan. Ibu bapak dan saudara, berbicara tentang dipilih ketika belajar bersama dari kisah Yesus tadi, kita juga berbicara tentang halnya yang bernama prioritas. Saya ada sebuah gambar, Pak Agung minta tolong. Gambar, nah, ada prioritas urutan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi ketika belajar dari kisah Yesus tadi, Yesus ketika dirinya ditolak di Nazaret, bukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tetapi prioritas tentang siapa yang perlu dibela terlebih dahulu. Yesus mengabarkan kabar sukacita di berbagai tempat. Mukjizat dengan pengalamannya di teks minggu lalu menyembuhkan anak Yairus, menyembuhkan perempuan dengan sakit pendarahan, itu saja tidak cukup. Dia masih mengalami penolakan di Nazaret tempat asalnya. Penolakan itu tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Nazaret menolak? Nazaret sebuah daerah di pinggiran. Di sana jauh dari perkotaan dan secara sosial banyak yang memandang rendah orang-orang dari Nazaret. Jadi ada kecenderungan secara sosial persaingannya tidak sehat. Ada aji-aji mumpung, adol awu, sinengker-sinengkeran. Dan kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh Yesus. Dia tetap melayani dengan sepenuh hatinya, menindak apa yang harus dikerjakan. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia juga menyembuhkan orang yang sakit meskipun itu mengalami penolakan. Dalam prioritas yang dikerjakan oleh Yesus ini, Yesus tidak sedang berbicara bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita melakukan hal yang baik, itu kita akan diterima oleh orang lain. Tetapi ketika kita mengalami penolakan, apakah kita akan berhenti untuk bertindak menjadi orang yang baik? Menjadi orang baik menjadi identitas kita. Siapa kita? Dan kita mau menjadi orang yang seperti apa ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Dan dalam prioritas ini, kita menyusun kembali kehidupan kita. Kita maknai kembali bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, selanjutnya Pak Agung. Nah, kira-kira ada pendapat apa Ibu bapak tentang gambar ini? Orang yang sedang semruwet, banyak pikiran, ruwet, neng gereja golek seneng orang golek ruwet. Kita hidup bergereja bersama-sama mencoba untuk membahagiakan dan saling membahagiakan. Ngomong kekatresnan, hidup pelan, berbagi kabar sukacita. Tapi tetap saja ada ruang-ruang ruwet ini. Ruang-ruang ruwet ini adalah ruang-ruang yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Bisa dari dalam diri kita, bisa karena orang lain. Tidak ada yang menjamin ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk menjadi orang yang baik, melakukan yang terbaik, orang bisa menerima.
ketika kita berbicara tentang prioritas kita tadi, kita tetap melakukan. Karena bukan untuk itu kita melakukannya. Kita melakukan karena kita telah dikasihi, kita telah dipilih, dan kita disertai. Lebih lanjut lagi, ketika menghadapi suasana seperti ini, ruwet seperti ini, kita diperlengkapi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bersama kita menghadapi sebuah fenomena yang namanya overthinking. Dan itu tidak hanya bagi teman-teman muda. Mereka yang sepuh, anak-anak pun juga sudah mulai overthinking dengan kehidupannya masing-masing. Overthinking itu apa ya? Was-was, takut akan hal yang belum terjadi, berpikir berlebihan. Dan itu bisa menyebabkan asam lambung. Seperti saya. Nah, overthinking ini ketika kita memberikan ruang pada kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tidak terjadi. Ketika berjumpa dengan orang lain mungkin sedang bersemut, terus wah, kayak ngopo ya aku bersemut. Padahal orang punya keruwetan masing-masing. Dan tugas kita bukan tentang menilai apa yang orang lain terima dari diri kita, tapi kita terus melakukan kebaikan-kebaikan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ruang overthinking tadi ini berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam bekerja, besok bagaimana ya, saya bisa tidak ya. Besok bagaimana ketika sekarang sudah ada AI. Besok bagaimana dengan persaingan yang luar biasa. Besok bagaimana ketika sudah ada ChatGPT, plagiasi yang berbagai macam. Besok bagaimana ketika berhadapan dengan berbagai macam hal. Besok bagaimana ketika anak-anak sekarang asik menonton gadget, tapi dengan dunia yang tidak diperhadapkan secara langsung, ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan kehidupan bergereja kita, bagaimana kehidupan bersama kita. Ketika perjumpaan-perjumpaan itu menjadi momen kita berefleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika kita dipilih, kita juga berbicara tentang bagaimana apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, Pak. Rasul Paulus tadi memberikan ruang pada misteri, pada kelemahan. Dan dalam memaknai kelemahan ini sebagai sesuatu yang menguatkan, kelemahan dianggap sebagai nilai yang dihidupi. Nah, dalam kehidupan kita ada keterpanggilan untuk melihat kembali prioritas-prioritas kehidupan kita. Kita bisa berpelayanan ketika tetap sehat, bisa bekerja, bisa ramah ketika sehat. Lalu yang penting pada menjaga kewarasan, saras dan waras itu beda. Mungkin kita bisa bilang sedang sehat, tapi waras nanti dulu. Kok pradoto kemudian ini kadosnya awrat dados pradoto ya? Ya, ini kesadaran kita dan ruang-ruang ini menjadi momen keterpanggilan untuk kita juga jujur terhadap apa yang kita rasakan. It's okay, terkadang tidak mengapa untuk tidak baik-baik saja. Rasul Paulus yang tulisannya sekali berbanyak di Alkitab, dia merasa dirinya kurang. Bagaimana dengan diri kita? Kita juga punya kekurangan masing-masing. Tapi dalam kekurangan itu ada kesadaran bahwa Tuhan yang memperlengkapinya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara mengerjakan tugas perutusan yang dilakukan oleh para murid tadi juga berbicara tentang prioritas. Saya membayangkan ketika para murid diutus dua-dua, yang pertama kali saya pikirkan dalam ketika membaca teks ini adalah, ya kalau cocok ngobrolnya, kalau enggak, pasti suasananya berbeda. Bagaimana persiapan yang sedemikian rupa pun tidak dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Dan seringkali ini ditafsirkan sebagai bagaimana kita memprioritaskan mana yang kita andalkan. Kesiapan diri kita menurut diri kita sendiri, atau penyertaan, pemerlengkapan Tuhan dalam kehidupan kita yang mungkin di luar batas kemampuan kita,
di luar impian kita. Kalau bahasa anak-anaknya, di luar cita-cita kita. Kehidupan akan tetap menjadi sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengerti bagaimana terjadi besok. Tidak ada jaminan ketika kita melakukan ini itu akan menjadi ini itu. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, jalan yang kita tempuh dalam kehidupan kita berbeda-beda. Kesadaran akan keberbedaan itu menjadi penting. Dan itu menjadi momen untuk kita menjaga harmoni dalam kehidupan kita. Ritme setiap orang bisa berbeda-beda. Dan kesadaran kita sebagai sebuah komunitas terus diupayakan. Karena kita dipilih, disertai, dan diperlengkapi untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya ingin menutup obrolan kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada dua orang anak yang mendapatkan tugas ngangsu banyu, apa ya bahasa Indonesianya? Membawa air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau di desa itu menimba air. Dibawa dari depan belakang rumah ke depan rumah. Dua anak dengan ember yang sama, dengan kesempatan yang sama 10 kali, tetapi dengan hasil yang berbeda. Anak yang pertama berhasil memenuhi bak penampungan air dan dia mendapatkan kebahagiaan karena dipuji oleh orang tuanya, berhasil sesuai dengan tugasnya. Anak yang kedua, jangankan separuh, seperempatnya pun tidak penuh bak penampungan itu. Tetapi dia tetap merasakan bahagia karena dia mendapatkan pujian dari tetangga-tetangganya. Sehari lewat, tanaman di sekitar jalan yang dilalui itu tumbuh karena embernya bocor. Kita tidak pernah mengerti akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi cara Tuhan memperlengkapi, cara Tuhan menyertai kita, itu menjadi misteri. Dan ketika kita menangkap itu pada sebuah pemahaman, itu bukankah kita mengerdilkan yang memilih kita. Ruang-ruang misteri dalam kehidupan ibu bapak dan saudara-saudara akan tetap terjadi. Dan kemungkinan selalu ada. Tapi kita punya sebuah keyakinan bahwa kita dipilih. Orang yang dipilih akan disertai. Dan yang disertai akan diperlengkapi. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita? Dalam dinamika seperti itulah nama Tuhan dipermuliakan lewat karya kehidupan kita sebagai apapun menjadi apapun. Karena kita hidup sebagai komunitas bersama GKJ Nusuan dengan visi menjadi salur bagi semua. Amin. Saat teduh bagi kita.